Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu jemaah, sambil menunggu yang lainnya, kita mulai kajian hadis masih dalam tema akhlak. Kali ini kita akan coba usung tentang akhlak terhadap hadis-hadis yang terkait cukup banyak. Maka ini juga kita buat berseri gitu ya. Ini suara saya lancar ya? Suara. Masuk Ustaz, masuk. Baik. Oke. Baik. Terkait dengan hadis yang berhubungan dengan aturan ngobrol atau mungkin berinteraksi antara suami istri. Nah, ini satu hadis yang dari 4 hadis yang kita kaji pada malam ini. Yang pertama adalah mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Jadi ini yang pertama pesan Nabi seperti itu. Yang kedua, wastausu bin nisa'i khaira. Sering diterjemahkan sederhana, nasihati istri dengan baik. Tapi sebenarnya kata istausu itu menunjukkan seorang laki-laki untuk mengajak atau ya memohonlah gitu kepada perempuannya untuk berpendapat. Nah, makanya istilahnya itu ajaklah bicara istrimu itu dengan baik. Nah, itu maknanya bukan semata-mata menasehati dari laki-laki kepada perempuan, tetapi laki-laki harus bisa menempatkan istrinya untuk bisa ngomong enak gitu ya. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa innahunna khuliqna min dilain. Karena perempuan itu diciptakan dari rusuk. Sudah tentu istilah diciptakan dari rusuk ini bukan hakikatnya, karena dalam Quran perempuan dan laki-laki semua sama diciptakan oleh Allah dari min nafsi wahidah, dari satu material yang sama. Nah, hadis ini terdapat di Sahih Bukhari, dikutip dari Abu Hurairah. Kita tahu bahwa Abu Hurairah ini sebelum masuk Islam dia adalah seorang yang paham dengan kitab Injil sebelumnya. Dan dalam ajaran Injil jelas proses kejadian manusia itu disebutkan berasal dari tulang rusuk Adam itu ya. Jadi itu. Kalau baca kitab, baca Injil, di sana ada uraian tentang Adam dalam kesendirian, lalu tidur karena Tuhan kasihan gitu ya, kemudian
diambillah salah satu tulang rusuknya, diciptakan makhluk lain di sebelahnya Hawa. Itu dalam versi Injil. Kalau versi Quran menggunakan min nafsi wahidah. Jadi diciptakan dari satu jenis yang satulah, samalah gitu. Sehingga tidak sama dengan uraian Injil tadi. Oleh karena itu cara membaca hadis ini ketika Nabi sampaikan tolong kalau menasehati perempuan wa inna wajah syai'in fid dilai a'lahu, dan sungguh yang paling lemah dari tulang rusuknya itu adalah yang bagian atas. Nah, dalam riset kedokteran ternyata ini tidak ada hubungannya dengan itu, tidak ada. Oleh karena itu simbol-simbol ini adalah satu adopsi dari pemikiran yang sudah melekat pada Abu Hurairah sebagai pembaca Injil sebelumnya, bahwa kalau kamu mau nasihati perempuan yang baik. Nah, kamu kan pernah baca gitu, istilahnya dalam ajaran bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, diperkuat lagi dengan kalimat berikutnya, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi untuk menegakkan atau menasehatinya dengan cara yang keras, maka kamu akan mematahkannya. Maksudnya mematahkan tulang rusuk itu. Nah, sudah pada tentu ini kan juga bukan hakikat. Karena kita ngomong banter pun, keras pun, tulang rusuknya tetap utuh. Tidak kemudian jadi patah-patah. Nah, maka ini adalah simbolik tadi, diumpamakan. Nah, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan, maka akan semakin atau terus lemah atau bengkok itu. Oleh karena itu, fastausu bin nisa'i khaira, nasihatilah istrimu, perempuanmu dengan baik. Nah, jadi pesan dari hadis ini sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan masalah dalam rumah tangga itu dengan ya cara-cara yang baik khususnya terhadap perempuan karena cenderung lebih lemah gitu ya, cenderung ya bisa patah hati lah dikatakan. Ya, beda dengan laki-laki kalau nesu, marah paling malah lari keluar. Tapi kalau perempuan sebagai seorang istri, dia biasanya cenderung ditahan di dalam rumah, ya enggak keluar dan lain sebagainya. Sehingga cara dalam Islam perlakukanlah dengan baik. Cara mengkomunikasikannya dengan mereka dengan baik. Nah, hadis ini juga dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, hampir sama. Nah, hanya saja diawali mangka nayuk minubillah wal yamil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fa iza syahida amron falyatakallam bi khairin. Nah, jika kalian jika seseorang menyaksikan satu peristiwa atau menghadapi perkara, hendaknya dia ngomongnya dengan baik. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan satu problem, persoalan, kita harus awali dengan ngomong baik-baik. Nah, itu. Auliaskut kalau memang tidak bisa, maka sebaiknya diam. Kan gitu. Jadi kalau ada hal yang tidak beres, harusnya kita ngomong, tapi ngomong yang baik. Tapi kalau tidak bisa ngomong baik, sebaiknya diam. Nah, kita ini sering dihadapkan pada kasus-kasus
pada peristiwa-peristiwa, pada isu-isu di tengah masyarakat, baik bisa melalui berita, bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Biasanya kita meresponnya dengan kata-kata yang kurang bijak, kurang baik gitu. Padahal Islam mengajarkan kalau memang tidak baik yang akan muncul dari lisan, sebaiknya diam. Nah, tapi kalau kamu tahu tentang peristiwa itu dan bisa ngomong dengan baik, ngomonglah dengan baik. Nah, termasuk kemudian beliau mengatakan wastausu bin nisa'i, nasihatilah istri dengan baik juga. Nah, jadi konteksnya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah dengan kata-kata yang baik. Nah, kemudian ya kita lanjut lagi. Jadi Nabi dalam khutbah di Haji Wada itu sempat menyampaikan pesan ini. Nasihatilah para istri dengan baik. Fa innahunna indakum awan. Karena sesungguhnya istri-istri kalian itu lemah gitu ya, awan sebenarnya. Atau juga sebagai teman yang ya membutuhkanmu gitu. Jadi bukan kemudian musuh, apalagi ya gitu ya. Jadi ada persoalan kemudian ditinggal atau diusir dan satamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayyatina bifahishatin. Ya, jadi kalian juga tidak punya sesuatu apapun dari mereka selain itu, selain teman hidup itu. Kecuali jika mereka terang-terangan melakukan fahisyah, laisa itu selingkuh, zina. Nah, maka fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, maka kalau betul-betul istrimu berbuat demikian, selingkuh, maka ya istilahnya hijrah lah. Singkirilah, tapi di tempat tidur. Bahasa lainnya belum sampai dikeluarkan dari rumah. Nah, jadi kesannya itu masih bisa dicari solusi-solusinya bagaimana. Wadribuhunna darban dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, itu artinya tetap istri yang bersalah harus diberi sanksi. Tetapi sanksinya itu yang sifatnya mendidik, bukan menyakiti. Fa'in ata'nakum falatabuhu alaihin nasabila, tapi sekiranya mereka istri-istrimu itu sudah mulai sadar dan kembali ke jalan yang benar, maka ya jangan cari-cari alasan. Nah, itu. Innalakum min nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Ingat, bagi kalian ada hak-hak istri kalian, demikian pula bagi istri-istri kalian ada hak bagi kalian. Nah, fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furusyakum man takrahuna. Ya. Di antara hak kalian
atas istri kalian, jangan sampai istrimu itu kalaupun tadi melakukan perselingkuhan, ya jangan sampai melakukan hal itu di ranjang kalian berdua. Dan tidak boleh mengizinkan di rumah kalian itu orang-orang yang memang kalian tidak sukai. Nah, ini hanya untuk menjaga harmoni di rumah tangga tetap terjaga. Jadi kalau saat berkeluarga meninggalkan masa lalunya itu ya, maka harus sama-sama saling menjaga. Ibaratnya dulu pacar istri kita, misalnya, maka ya suami sekiranya menasehati agar pacarnya tidak datang, ya sang istri harus mengikuti itu dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya, demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah Rasulullah pernah menyampaikan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jagalah diri kalian terhadap persoalan perempuan atau istri tadi. Karena kalian tuh telah mengambil mereka sebagai amanah Allah, juga kehormatan mereka sudah halal bagi kalian. Ya, karena mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan Allah. Artinya kita kemudian menjadi halal berhubungan dengan istri itu karena sudah terikat sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Ada akad, ada saksi, dan lain sebagainya itu. Maka alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu, dikuatkan lagi, jangan sampai ada seorang pun yang kalian benci justru melakukan persetubuhan di ranjang kalian. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Tapi kalau sampai dilakukan perselingkuhan itu, maka berilah sanksi yang ya yang tidak membahayakan lah gitu ya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ingatlah mereka itu punya hak sebagai kewajiban kalian, yaitu memberikan rizki kepada mereka, baik pakaian maupun makanan gitu, dengan cara-cara yang baik. Nah, ini ketentuan bagaimana seorang suami selain menyediakan nafkah, pakaian, sandang dan makanan gitu ya, papan, tapi juga memberikan layanan yang baik dalam bentuk nasihat, pembicaraan yang baik yang tidak menyakitkan. Sekalipun mereka kemudian melakukan ya istilahnya pelanggaran, kalau memang harus diberi hukuman yang tidak membahayakan. Yang kedua, ya kalau mereka sudah mau kembali ke jalan yang lurus, ya maka seorang suami tidak perlu mencari-cari alasan lain gitu ya. Nah, itu tuntunan yang Nabi ajarkan. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin, orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, atau orang yang berusaha untuk memperlakukan baik orang lain, itu namanya akhlaknya baik.
Wa khiyaruhum linisaim, dan sebaik-baik mereka yang akhlaknya baik itu adalah yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Nah, jadi yang paling baik di antara manusia yang baik akhlaknya, tapi lebih baik lagi, jadi di antara yang baik-baik itu, yang lebih baik lagi adalah mereka yang memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, maka satu pelajaran di dalam hadis dengan tema relasi muslim dalam bersuami istri, nah salah satunya adalah memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, hadis yang terakhir untuk kajian malam ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kullu nafsin min bani Adam sayyidun. Setiap manusia itu adalah bos, tuan. Nah, farrajulu sayyidu ahlihi. Orang laki-laki itu menjadi tuan bagi keluarganya, bagi istrinya dan anak-anaknya. Sementara wal mar'atu, sementara perempuan, sayyidatu baitiha, menjadi bos bagi rumah tangganya, rumahnya. Nah, oleh karena itu pesan dari hadis yang keempat ini bahwa laki perempuan sebagai pasangan suami istri harus berbagi tugas, fungsi gitu ya. Nah, itu pelajaran pentingnya. Ya, sehingga semuanya tertangani. Ya, laki-lakinya berpikir untuk keluarga yang ada di rumah, nah sementara istrinya berpikir tentang siapa saja yang ada di rumahnya itu. Jadi ya bahasa sederhananya semuanya tertangani lah gitu ya. Tapi kalau kemudian sama-sama keluar, nah ini menjadi problem baru. Ya urusan yang di rumah tidak ada yang memegang, dipegang oleh orang lain gitu ya. Ya, laki-lakinya juga memegang yang lain lagi, nah biasanya muncul problem. Tapi harusnya tetap ada bosnya, manajernya gitu ya. Ya, yang mengatur kalaupun diserahkan kepada ya misalnya pembantu atau yang lainnya. Tapi jelas dari pesan ini sebenarnya itu tidak lebih baik ya. Nah, yang terbaik ketika itu ditangani oleh pasangan suami istri itu sendiri. Nah, tinggal cara pembagian tugasnya saja yang apa namanya, yang harus tepat gitu ya, tepat. Ya, sekalipun dua-duanya mungkin memiliki karir bekerja di luar, tetapi pembagian kerja untuk menata rumah tangga tetap harus keduanya punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Nah, monggo ini masih istilahnya hadis-hadis relasi suami istri bagian pertama dari banyak hadis ya. Ya. Nah, oleh karena itu monggo kalau ada yang ingin bertanya di seputar hadis ini kami persilahkan. Monggo.